gitu. Nah, kalau kita balik lagi di ke kasus impor gula, waktu itu ada Pak Tom Lembong, kemudian ada kasus Chromebook Pak Nadiem Makarim, kemudian juga ada Bu Ira ya di kerjasama usaha ASDP. Pertanyaannya, terakhir juga ada tata kelola minyak mentah juga Pertamina. Nah, tadi kan sebentar kita di awal sudah bahas. Nah, pertanyaannya apakah kasus-kasus ini yang kemudian akhirnya diberikan pengampunan dalam tanda kutip kepada dari Pak Presiden kepada Pak Tom Lembong, kemudian juga Pak Nadiem masih berproses ya, dan kemudian Bu Ira. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa tergolong pada saat itu termasuk dalam kebijakan yang dikriminalisasi atau kriminalisasi kebijakan? Kalau saya melihatnya lebih begini, aparat penegak hukumnya kurang paham substansinya. Artinya gini, kalau misalnya yang Bu Ira, aparat penegak hukumnya nggak paham dunia perkapalan. Jadi terus dengan persepsi mereka yang seperti itu menuduh ini salah. Terus yang tadi disebut tata kelola perminyakan gitu ya. Itu juga sama. Perminyakan itu dari ujung ke ujung itu rumit sekali. Terus instalasi atau equipnya juga gede rumit. Artinya gini, kalau mau memahami itu ya harus datang ke lapangan, diskusi dengan orang lapangan, ngelihat operasinya, itu baru memahami operation supaya nanti punya judgement yang fair. Oh, ini memang wajar kalau di dunia sini, yang ini enggak gitu kan. Nah, aparat penegak hukum itu sepertinya kurang paham itu. Jadi persepsinya beda dengan dunia bisnis. Yang impor-impor tadi juga begitu, Chromebook juga begitu. Jadi persepsinya itu beda dengan persepsi dunia yang diperiksa. Berarti ini yang Pak Amin mau kritisi adalah soal penyidiknya. Penyidiknya, penuntutnya, juga majelis hakimnya. Oh gitu? Betul. Memang karena tadi kurang mengerti? Kurang memahami sektor yang diperiksa, yang disidang. Jadi dianggap ketika misalnya ada kebijakan baru atau kebijakan yang berbeda dari sebelumnya, kalau dirasa langsung aja gitu, oh ini kayaknya menyimpang. Bukan, misalnya gini ya, contoh perkaranya Bu Karen, yang perkara BMG. Kebetulan saya pelajari yang migas-migas nih. Bagi orang yang paham dunia migas, itu paham bahwa investasi di lapangan migas, kemudian ternyata produksinya tidak seperti yang dulu diprediksikan, sepanjang data-datanya ada, itu wajar. Nah, karena penegak hukum tidak paham dunia migas, terus kan, oh ini rugi besar, merugikan keuangan negara. Terus habis itu dituntut pidana korupsi kan, walaupun di Mahkamah Agung dibebaskan. Nah, buat saya begini, kalau saya orang hulu migas, paham itu bahwa kejadian ini ruginya gede, ini hal yang wajar. Tapi yang tidak paham hulu migas, langsung menuduh, wah ini korupsi. Apakah keputusan yang seperti itu adalah korupsi? Nah, nanti di luar terus timbul pemikiran gini, ini kan di dunia hulu migas sesuatu yang wajar, kenapa terus dijadikan kriminal? Nah, terus ada pandangan, oh ini aparat penegak hukum melakukan kriminalisasi. Sama dengan yang lain-lain. Padahal mungkin aparatnya yang tidak mengerti ya, atau belum? Aparatnya yang tidak mengerti. Jadi aparatnya tidak mengerti. Karena itu kadang kalau yang tata kelola minyak tadi yang disebut tadi ya, jadi sudah kadung ngomong-ngomong oplosan, di dakwaannya nggak ada oplosan, gitu kan? Ini salah satu petunjuk dia nggak ngerti sebenarnya. Kemudian juga begini, waktu diperiksa di pengadilan kan mendatangkan saksi ahli, jumlahnya banyak ya. Saksi menjelaskan A, B, C, D, urusan minyak, urusan engineering, teknis lah. Ahli juga menjelaskan gitu. Terus dituntutannya dilihat, ada nggak itu? Nah, kemungkinan besar penuntut umumnya nggak paham, jadi nggak bisa mengcapture penjelasan saksi maupun ahli. Jadi tuntutannya ya kira-kira yang di dakwaan dikopi gitu. Nah, repotnya nanti begini, kalau majelis hakimnya tidak paham sektor yang dia periksa, penjelasan saksi maupun ahli di ruang sidang, ini tidak bisa dimengerti oleh majelis hakim. Nah, kalau tidak dimengerti, nanti majelis hakim akan cenderung, wis pokoknya tuntutannya apa, dikopi aja lah gitu. Nah, menurut saya... Ditambah atau dikurangi nanti gitu ya vonisnya. Ya, diubah dikit-dikit gitu kan. Nah, ini yang menjadikan ini dakwaannya
kurang bisa dipercaya, tuntutannya kurang dipercaya. Nanti putusannya kalau sudah jadi ya kurang dipercaya juga gitu. Kalau menurut saya mestinya fokusnya jangan ke sektor minyak atau sektor lapangan minyak atau sektor LNG atau sektor. Mestinya kalau penegak hukum ini coba deh fokus lebih banyak ke urusan mens rea, niat jahat. Kan kalau kejahatan pidana itu harus ada actus reus, ada mens rea. Dua ini harus nih. Niat. Ada niatnya. Mens rea itu niat tapi niat jahat. Niat jahat, oke. Terus dua ini harus konkuren nih. Nah, jadi fokus ke situ karena actus reusnya gampang bisa ditemukan nih. Niat jahatnya ada nggak? Ini harus dicari. Kalau nggak ada niat jahat tapi kemudian merugikan? Keputusan bisnis itu banyak yang nggak ada niat jahat dan rugi dan kadang-kadang untung. Seperti itu kadang-kadang ponis Bu Ira kan seperti itu juga kadang kita mikirnya loh kok kan, aneh ya. Enggak, itu kan keputusan bisnis. Nah artinya gini, kalau menggunakan pasal merugikan keuangan negara tanpa mencari adanya mens rea, kemudian nanti begini, keputusan bisnis, keputusan administrasi, keputusan manajerial, ini langsung tiba-tiba dianggap sebagai oh ini tindak pidana gitu. Nah makanya di Indonesia sampai kapanpun bisnis ekonomi nggak bisa maju, terutama yang BUMN. Dan ini secara strategik jelek. Kalau BUMN nggak tumbuh karena nggak bisa maju karena takut tadi, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Pak Prabowo 8% nggak akan tercapai. Gara-gara ketakutan. Ketakutannya kenapa? Gara-gara keputusan bisnis, keputusan manajerial, keputusan operasi dipenjara. Dipenjarakan oleh aparat penegak hukum yang tidak paham sektornya. Itu repot ya. Jadi tadi pesannya Pak Amin adalah aparat penegak hukum itu harus mengetahui dulu ya unsur mens rea-nya itu yang paling penting ya. Gini, bukan harus mengetahui, harus mencari bukti-bukti terdapat mens rea. Gitu.